Bismillahirrahmanirrahim. Video ke-20, Kendalikan Nafsumu. Aku renungkan jihad melawan hawa nafsu, maka aku memandang bahwa ia adalah jihad yang paling agung. Dan aku lihat banyak orang yang tidak memahami maknanya, karena di antara mereka ada orang yang tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan nafsunya sama sekali, dan hal itu salah. Ditinjau dari dua sisi, sebagai berikut. Pertama, berapa banyak orang yang menghalangi keinginan nafsu dirinya, dan ternyata dengan menghalanginya, dia memberikan kepada dirinya hal yang lebih banyak, seperti orang yang menghalangi dari dirinya suatu hal yang mubah atau dibolehkan, hingga dengan dia menghalangi diri dari keinginan nafsunya, dia menjadi terkenal. Akhirnya jiwa pun menjadi ridho dengan sikapnya yang menghalangi, dikarenakan jiwa sudah mendapatkan gantinya yaitu pujian orang. Dan hal yang lebih samar lagi adalah kala dia memandang, dengan menghalangi apa yang dia cegah dari dirinya, bahwa dirinya telah mengungguli orang lain dari kalangan yang tidak menghalangi perbuatan itu dari dirinya. Ini adalah hal-hal yang terkubur begitu dalam, yang membutuhkan suatu pemahaman yang bisa menjadi media pencabut sikap tersebut untuk membebaskan diri dari sikap ini. Sisi kedua, bahwa kita diberi tugas untuk menjaga nafsu. Dan di antara faktor yang menjaganya adalah kecenderungannya pada hal-hal yang bisa meluruskannya, maka harus diberikan kepada nafsu hal-hal yang bisa meluruskannya, dan kebanyakan hal itu atau semuanya adalah hal yang disenangi jiwa. Sedangkan kita ini layaknya seperti agen perwakilan dalam menjaganya, karena jiwa atau nafsu ini bukanlah milik kita, tapi sekadar titipan yang ada pada kita. Sehingga mencegah nafsu dari semua hak-haknya adalah hal yang membahayakan. Kemudian berapa banyak sikap keras akan mengakibatkan kekenduran, dan berapa banyak orang yang mengekang jiwanya sendiri lalu jiwanya malah lari darinya, sehingga susah baginya untuk memperbaiki kembali jiwanya. Jihad melawan nafsu adalah seperti jihadnya orang sakit yang berakal sehat. Dia mendorong dirinya untuk melakukan hal yang tidak disukainya dengan meminum obat yang dia harapkan bisa membuatnya sehat. Mencairkan sedikit dari rasa manis dalam kepahitan, dan mengkonsumsi makanan sekadar yang diresepkan oleh dokter. Keinginan dirinya tidak mendorongnya untuk menyepakati semua hal yang dia inginkan. Berupa makanan yang justru bisa saja mengakibatkan kelaparan, dan juga satu suapan makanan yang bisa saja membuatnya terhalangi dari banyak suapan. Demikian pula seorang mukmin yang berakal cerdas. Dia tidak membiarkan atau mengabaikan kendali nafsunya, tetapi dia melonggarkannya pada satu waktu dengan tetap memegang talinya. Selama nafsunya berada di atas jalan yang benar, maka dia tidak menekan, namun bila dia lihat nafsunya telah melenceng, maka dia mengembalikannya dengan lembut ke jalan yang benar. Bila nafsunya bermalas-malas dan enggan, maka barulah dengan cara keras. Dia menganggap jiwanya. Layaknya seorang istri yang dasar akalnya adalah lemah dan sedikit. Istri diperlakukan dengan lembut kala membangkang dengan diberikan nasihat. Kalau tidak mempan, maka dengan pisah ranjang. Kalau belum lurus juga, maka dengan pukulan. Dan tidak ada dalam cambukan untuk mendidik yang lebih bagus daripada cambuk tekad yang kuat. Maksudnya, mengancam akan memukul namun tidak merealisasikan ancaman tersebut, sebagaimana Rasulullah bersabda. Aliqus syauta haitsu yazahu ahlul baiti fa innahu adzabun lahum. Kalian gantungkanlah cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumah, karena hal itu akan mendidik mereka. Ini adalah jihad atau perjuangan mengendalikan nafsu dari segi amalan. Adapun dari segi memberi nasihat dan memberi teguran pada nafsu, maka bagi orang yang melihat nafsunya mendapat ketenangan pada sesama makhluk dan menceburkan dirinya pada perangai yang hina. Sudah seyogyanya dia mengenalkan pada nafsunya penghormatan yang telah diberikan penciptanya untuknya dengan mengatakan, "Bukankah engkau adalah sosok yang Allah telah berkata kepadamu, Aku telah menciptakanmu dengan kedua tanganku dan menjadikan malaikatku bersujud hormat padamu. Dia pun telah ridho menjadikanmu sebagai khalifahnya di muka buminya, telah mengutus untukmu Rasul utusan, telah meminjam darimu dan juga membeli darimu." Bila seseorang melihat nafsunya bersikap congkak, maka dia mengatakan pada nafsunya, "Bukankah engkau ini hanya sekadar setetes air mani yang hina, yang bisa dibunuh oleh sesuatu yang tertahan di tenggorokannya, dan juga bisa disakiti oleh serangga?" Kalau dia melihat nafsunya lalai, maka dia kenalkan padanya hak Tuhan atas hambanya. Bila nafsu lesu dalam beramal, dia ceritakan padanya tentang besarnya pahala amal. Bila nafsu cenderung pada hawa nafsunya,
maka dia menakutinya akan besarnya dosa. Kemudian dia memperingatkannya akan adanya hukuman fisik yang segera diturunkan di dunia, seperti dalam firman Allah. قل أرويتم إن أخذ الله سمعكم وأبصركم. Katakanlah Muhammad, apa pendapat kalian jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kalian? Al-Quran Surat Al-An'am, ayat 46. Dan juga hukuman yang bersifat maknawi, seperti dalam firman Allah. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Al-Quran Surat Al-A'raf, ayat 146. Ini adalah jihad mengendalikan nafsu dengan ucapan, sedangkan yang sebelumnya dengan tindakan.